Kita lanjutkan mencermati isim sebagai fa'il. Kita cermati fa'ilnya itu dalam bentuk isim apa, gitu ya. Jadi fa'il itu bisa berupa isim dohir. Isim dohir itu isim yang tertulis jelas. Seperti yang tadi kita contohkan, semuanya berupa isim marfu, ya kan? Tertulis jelas. Nah, lihat. Ada juga yang berbentuk domir. Domir itu berarti berbentuk kata ganti. Kita lihat sekarang contohnya. Contoh yang dohir. Sa'ala al-ustadu. Sa'ala ini fi'il madhi maklum. Al-ustadu adalah isim marfu, setelah adanya fi'il berarti dia sebagai fa'il. Ini yang sudah kita bahas tadi nih ya. Isim yang tertulis jelas berupa isim marfu, setelah adanya fi'il maka dia menduduki jabatan fa'il, i'rabnya marfu. Sholla, ini fi'il madhi maklum ya. Sholla al-waladu. Al-waladu isim marfu, setelah adanya fi'il berarti dia fa'il. Bakat, nah bakat ini berarti mu'annas nih, ada tak taknisnya ya. Artinya apa? Artinya fa'ilnya itu mu'annas. Fa'ilnya jenis perempuan, Maryamu. Itu adalah isim marfu yang terletak setelah adanya fi'il, yang tertulis setelah adanya fi'il. Di isim marfu yang muncul setelah adanya fi'il itu berarti dia fa'il. Sekarang kita cermati yang berupa domir. Kata bats, tak ini bukan domir ya, melainkan dia sebagai tanda mu'annas atau tak taknis disebutnya ya. Kata bat berarti tidak ada isim marfu setelahnya, cuma satu kata doang kan? Ya, nah, taknis itu bukan domir, tetapi dia menunjukkan fa'ilnya jenis mu'annas. Berarti kalau tidak ada isim marfu, fa'ilnya itu domir mustatir. Apa itu mustatir? Domir yang tersimpan. Domir tersimpan di dalam kalimat tersebut. Nah, kata bat ini adalah jenis fi'il yang untuk mufrad. Berarti domir yang dipergunakan untuk mufrad mu'annas adalah hiya. Hiya, ini mufrad mu'annas. Berarti domir goib, mufrad mu'annas. Hiya itu dia perempuan. Ya. Jalasat, taknya juga sama, tak taknis. Berarti domirnya sama, hiya. Domir ini tersimpan di dalam kalimat fi'il tersebut. Jalasat berarti sudah difahami bahwa di situ domir yang tersimpan adalah hiya. Kenapa? Karena menunjukkan mufrad mu'annas. Khorojna, nah berbeda dengan na. Ini yang tadi ditanyakan Bu Yeni ya. Nah ini termasuk domir. Letaknya itu di akhir. Di akhir kalimat. Kalimat isim apa? Fi'il ya. Nah ini kalimat domir, isim domir yang disambungkan dengan fi'il. Namanya domir muttasil. Domir yang tersambung dengan kalimat fi'il. Karena kita membahas kalimat fi'il, maka tersambungnya dengan kalimat fi'il ya. Khorojna, nah ini takdirnya nahnu. Nahnu. Nahnu ya. Nahnu itu artinya kita atau kami ya. Berarti fa'ilnya bentuk domir yang tertulis jelas. Domir yang tertulis jelas itu namanya domir bariz. Domir yang tertulis jelas. Barizun, bariz. Ashrobu. Nah, ini fi'il apa nih ashrobu? Fi'il mudhari. A-nya ini adalah huruf mudhari'nya. Huruf mudhari'nya. Ashrobu. Nah, fi'il mudhari yang belum dimasuki amil, dia i'rabnya marfu, tandanya domah ya. Marfu, ashrobu. Tidak dimasuki apa-apa, masih sepi dari apapun ya. Itu marfu. Tandanya domah. Ashrobu, tidak ada kalimat lain setelah ashrobu, hanya dia saja sendiri. Berarti fa'ilnya domir mustatir. Kalau fi'il mudhari untuk menentukan fa'ilnya gampang, lihat saja huruf mudhari'nya. Tapi huruf mudhari itu bukan domir ya. Ingat, huruf mudhari bukan domir yang menunjukkan fa'il, bukan. Tapi huruf mudhari itu bisa dijadikan rujukan untuk menentukan fa'ilnya, domirnya apa gitu ya. Kalau ashrobu ini berarti dia ana. Ana itu berarti apa? Saya, apa orang pertama? Orang pertama. Jadi ashrobu fi'lun mudhari'un marfu'un ya, litajarrudihi anin nawasibi wal jawazim, karena sepi dari amil yang menasabkan dan yang menjazmkan, makanya dia marfu ya. Wal fa'ilu domirun mustatirun, dan fa'ilnya domir mustatir, takdirnya apa? Takdirnya ana. Karena huruf mudhari'nya
A itu menunjukkan ana. A itu kan maknanya ana ya. Kalau tasrobu ini apa? Kalau ta tadi apa? Fi'il mudhari yang huruf mudhari'nya ta. Berarti takdirnya Iya. Iya. Kalau fi'il mudhari kan lihat pada huruf mudhari'nya, tanda muannas mudzakarnya ya. Iya. Jadi tasrobu itu fa'ilnya domir mustatir, domir yang tersimpan. Takdirnya apa? Lihat huruf mudhari'nya. Kalau ta berarti takdirnya iya. Yashrobu itu huruf mudhari'nya ya, berarti fa'ilnya apa? Muzakkar ya. Mudzakkar mufrad. Untuk goib berarti takdirnya huwa. Wah, iya. Yashrobu berarti huwa. Uktub ini fi'il amr. Fi'il amr. Oh iya. Uktub, ikra. Nah, uktub itu artinya tulislah. Ikra, bacalah. Nah, fi'il amr itu ditujukan untuk orang kedua. Berarti fa'ilnya adalah anta. Kalau i'lamu, ketahuilah oleh kalian. Nah, kalian semua berarti jamak ya kan? Nah, fa'ilnya berarti antum ya. Antum, betul sekali. Antum untuk mukhatab jamak ya. Ya. Antum. Ketahuilah oleh antum semua gitu ya. Antum. Sekarang kita akan memahami macam-macam jenis isim. Pertama, isim dohir. Apa itu isim dohir? Isim yang tertulis jelas namanya. Contoh, daftarun. Apa artinya daftarun? Buku tulis. Hasanun. Apa itu Hasanun? Nama orang, si Hasan, itu kan ya. Muhammadun itu nama orang, Muhammad. Jadi menuliskan nama jelas itu namanya isim dohir. Yang kedua isim domir. Isim domir itu ada yang untuk orang satu, orang pertama, untuk orang kedua, ada untuk orang ketiga. Untuk orang pertama ini contohnya ana, artinya saya. Orang kedua contohnya anta, kamu. Untuk mudzakkar, kalau untuk perempuan anti, itu harokatnya kasroh ya. Untuk muannas anti, untuk mudzakkar anta, itu untuk orang kedua. Kemudian untuk orang ketiga contohnya huwa. Huwa ini untuk mudzakkar mufrad, dia laki-laki. Kemudian hiya ini untuk dia perempuan atau orang ketiga, orang yang diceritakan. Kemudian yang ketiga domir munfasil. Jadi kalau bicara domir itu ada dua tipenya. Ada domir munfasil, domir yang terpisah. Ada domir muttasil, domir yang tersambung. Dengan apa? Dengan kalimat sebelumnya. Domir yang terpisah namanya domir munfasil. Domir yang tersambung namanya domir muttasil. Ya. Nomor 3 ini domir munfasil. Contohnya hum, anta, nahnu. Nah ini domir-domir yang terpisah. Yang sendiri, dia satu kalimat saja, dia sendirian gitu kan ya, tidak ada kalimat lain kan. Hum, ini sebuah domir untuk apa? Jamak mudzakkar ghaib. Anta, domir untuk mukhatab, laki-laki, satu orang. Nahnu, kami, artinya memang kami orang banyak, tapi dia adalah bentuk apa? Untuk orang pertama mutakalim. Maknanya banyak, tapi dia satu kata, ya kan? Terpisah dari kalimat lain. Yang nomor 4, isim domir mutasil, itu domir yang tersambung dengan kalimat sebelumnya. Contoh, jalastu. Jalastu ini adalah jalasa asalnya, fiilnya, fiil madhi ya. Kemudian dia harokatnya menjadi sukun karena bersambung dengan tu. Tu ini domir, namanya domir mutasil. Jalastu fi'il madhi ya, fi'lun madin mabniun 'ala sukun li ittisalihi bitta fa'il. Jalastu adalah fi'il madhi mabni dengan sukun karena dia bersambung dengan ta fa'il. Minhu, min ini huruf jar. Hu-nya adalah domir yang tersambung dengan min. Baituka, baitu ini mudhof. Isim mudhof, K-nya mudhof ilaih berupa domir mutasil, domir yang tersambung. Kemudian domir baris. Apa itu domir baris? Domir yang tertulis jelas. Contohnya qara'tu, jalastu, ini kan tertulis jelas kan? Ya. Jadi tersambung dengan kalimat fiil, tertulis jelas fiilnya, domirnya. Qara'tu.
Qorokna, qoroktum. Ya, apapun domirnya, kalau dia tersambung dengan fiilnya, berarti domir itu disebut domir bariz, domir yang tertulis jelas. Kemudian domir mustatir itu domir yang tersimpan, tidak ada tanda-tanda tulisan kalimat domir. Contoh, kataba ini tidak ada kalimat domirnya yang tersambung, tidak ada tanda huruf apapun sebagai domir. Berarti domirnya tersimpan di kalimat tersebut. Cara mengetahuinya bagaimana? Kataba ada taknya atau tidak? Di akhirnya? Oh, enggak. Tidak ada, berarti domirnya harus mudakar. Mudakar mufrad artinya jenis satu. Kataba itu jenis mufrad fa'ilnya. Untuk goib berarti domirnya apa? Huwa, jenis mudakar ya, satu orang, dia laki-laki itu huwa. Yaktubu ini fiil mudhari. Iya-nya ini huruf mudhari'ah yang bisa dijadikan patokan untuk menentukan fa'ilnya. Yaktubu itu tidak tersambung dengan huruf domir apapun. Ya ini bukan huruf domir melainkan huruf mudhari. Karena dia tidak ada tanda-tanda tersambung dengan huruf domir, maka domirnya tersimpan di kalimat tersebut, di kalimat yaktubu. Lantas menentukan fa'ilnya bagaimana? Tinggal lihat huruf mudhari'nya, jenisnya mudzakkar apa mu'annas. Kalau ya berarti mudzakkar, berarti takdirnya siapa? Huwa juga. Uktub ini fi'il amr. Fi'il amr itu untuk orang kedua. Uktub. Nah, berarti dia takdirnya domir yang tersimpan itu anta.